Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik yang saya hormati Bapak Pengawas tingkat SMA, yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri Singkir, dan Ibu Iza selaku calon CGP ya, angkatan 9. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara seminar pengibasan CGP modul 1.4 budaya positif di SMA Negeri 2 Sejak. Baik, selamat berikan salam dan juga kita hadiahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita memasuki acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya kata sambutan, selanjutnya pembacaan doa oleh Pak Sapitriani. Kepada Pak Syam kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan seminar pembahasan calon guru penggerak tentang modul 1.4 budaya positif di SMA Negeri Singkil ini, mari bersama-sama kita berdoa agar kegiatan ini berjalan dengan baik, lancar, dan dapat kita terapkan, kita implementasikan di lingkungan sekolah kita. Baik, mari kita awali dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih, hamdan ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana allazi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhirana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada siang hari ini kami berkumpul
dalam rangka kegiatan pembebasan dari saudara kami Ibu Riza Adriani, calon guru penggerak angkatan 8. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membekas dan menginspirasi kami untuk terus berbuat baik, menularkan budaya positif di lingkungan sekolah kami. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah sekolah kami sekolah yang mampu memberikan nuansa positif dalam setiap aksi tindakan. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami sebagaimana Engkau mengabulkan doa dan permohonan orang-orang sebelum kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sebuah doa. Semoga dengan pembacaan doa tadi acara sebenarnya kita berjalan dengan lancar dan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kata sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sikep kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Pak Ferry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati Pak Nana Kusmana sebagai pengawas pembinaan SMA Negeri 2 Sikep. Yang kami hormati Bu Riza Adriani sebagai calon guru penggerak angkatan 9 angkatan 9 di SMA Negeri 2 Sikep. Yang kami hormati, yang kami banggakan Bapak Ibu Majelis Guru Universitas Tata Usaha yang hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti seminar pembebasan calon guru penggerak. Pertama, pada saat kita banyak puji syukur kita kepada Allah SWT, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita masih dapat berkumpul dalam ruangan ini. Salawat salam yang terupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita telah dibawa kepada dunia yang penuh dengan pengetahuan, sehingga nantinya kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Pak Nana, Bu Riza dan rekan-rekan Majelis Guru Universitas Tata Usaha yang kami banggakan, momen ini adalah momen yang juga cukup langka bagi kita semuanya, karena kemarin kita bertemu di momen ini pada saat CGP Angkatan 6, yang alhamdulillah CGP Angkatan 6 sudah selesai kemarin, yaitu Pak Sabit Randi dan Ibu Febi Saranti, yang hasil akhirnya positif bagi kita semua. Nah, mudah-mudahan kegiatan pada hari ini juga tentang pembebasan budaya positif di sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Riza Adriani juga nantinya akan membawakan perubahan yang ke arah positif, karena kita pengen perubahan itu tentu menuju ke arah yang lebih baik lagi untuk kemajuan sekolah kita juga. Dan kami sangat berharap juga sebagai pimpinan di sekolah sangat berharap nantinya program guru penggerak ini akan lebih banyak lagi kawan-kawan yang akan mengikutinya, ya, karena ini merupakan program nasional yang memang dititik beratkan kepada sekolah nantinya, ya. Mudah-mudahan setelah Ibu Riza ini akan menyusul lagi kawan-kawan lainnya yang akan mengikuti program guru penggerak ini. Saya sangat-sangat berharap sekali, ya, karena ini berimbas positif bagi sekolah kita nantinya. Semakin banyak guru penggerak di sekolah kita, apalagi kalau kurikulum mereka ini masih tetap dijalankan terus, maka budaya positif ini akan terus kita gunakan nantinya, ya. Pengimbasannya akan sering kita laksanakan nantinya, yang akhirnya ujung-ujung akhirnya juga untuk kebaikan kita bersama, untuk kemajuan kita bersama, ya. Mudah-mudahan Pak Pengawas, Pak Nana, untuk angkatan 11 nampaknya ada beberapa orang guru nanti yang akan mencoba mengikuti, Pak. Mudah-mudahan sukses nantinya kawan-kawan kita ini, Pak Nana, karena saya sebagai pimpinan selalu mensupport Pak kawan-kawan kita. Pokoknya yang penting positif, kegiatannya diikuti, kita pihak sekolah tetap mensupportnya, Pak. Mudah-mudahan juga
dengan adanya Pak Nana juga nanti akan memberikan motivasi lebih lagi kepada rekan-rekan semuanya nanti, juga mungkin nanti dari Pak Sadebrandi, Bu Baby, Bu Riza juga ya Bu, mudah-mudahan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan dunia pendidikan khususnya umumnya di Kabupaten Lingga, khususnya di SMA Negeri 2 Sikep ini. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Hans selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Sikep. Baik, selanjutnya kata sambutan Bapak pengawas yaitu Bapak Nana, kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Bapak Win, Bapak Bidinata. Yang saya hormati Bu Riza sebagai penyanyi. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan majelis guru. Pada kesempatan ini bersama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa kita semua sampai saat ini diberi kesehatan, diberi ketakwaan untuk alhamdulillah Allah syukuri. Salawat salam jangan biasa tercurah bagi Allah Nabi Allah Muhammad SAW dengan bapak Allah SAW Muhammad SAW. Bu Riza, saya bangga dan merasa menjadi tantangan bagi kita bahwa gereja akan maju lebih baik lagi dari yang lainnya, dan yang lainnya akan menyusul lebih baik lagi dan ke depan. Harapan bersekolah, harapankan juga lebih banyak guru bergerak, maka sekolah akan bergerak terus ya. Maka namanya guru bergerak, sekolah pun akan bergerak. Pada akhirnya jadi sekolah bergerak juga. Kita tentu saja positif. Mudah-mudahan apa yang Ibu Reja tegaskan, ide-ide yang baru dan cemerlang, kemudian Allah Ta'ala memberikan barokah, memberikan petunjuk, dan senantiasa dengan izin Allah Ta'ala, dengan adanya kegiatan guru penggerak termasuk guru editorial nanti sekolah SMA 1 lebih baik lagi ke depan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Selamat gereja, mudah-mudahan berhasil dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memberi kata sambutan. Insya Allah Pak Supri menyusul Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu para tamu undangan, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu seminar pengindasan CGP modul 1.4 budaya positif di SMA Negeri Sikep kepada Ibu Riza Andriani SPD. Kami persilahkan. Tepuk tangan yang luar biasa. Ya, yang mau minum silakan minum, yang sudah minum jangan minum lagi. Mohon izin Bapak Ibu, Pak Bapak pengawas dan Bapak kepala sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali kita hari ini dapat hadir yang dalam keadaan seperti yang disampaikan Pak Win. Suasana yang senantiasa untuk mengajak kita belajar, bukan berarti kami yang berdiri di sini untuk menyampaikan pengimbasan materi yang mungkin duluan kami dapatkan ini lebih baik daripada Bapak Ibu semuanya, tetapi kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, apa yang kita jalankan dapat menambah kemajuan SMA kita di masa yang akan datang. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum memulai izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Ikut seminar makan agar-agar. Seminar diadakan di dalam ruang. Mari kita sama-sama belajar untuk kemajuan Semanda kedua. Agar-agar biasa. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi, yang sudah saya minta bantuannya untuk kegiatan ini.
Kami Bu Riza dan Bu Umu akan izin Bapak ini dengan nama dari Primain. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini budaya positif di SMA Negeri 2 Singkat ini sudah kita laksanakan. Hanya saja mungkin kita mengkaji ulang apa-apa saja yang menjadi budaya. Yang kita ketahui budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah tertanam di dalam diri kita, yang kita yakini untuk dapat kita laksanakan bersama-sama. Di sini saya ambil dari koneksi antar materi dari modulnya. Baik, materi yang sudah didapatkan di modul 1 di CGP ini ada 3 modul yang sudah dipelajari oleh Pak Sapitriadi dan Bu Baby. Kami baru masuk 1 modul untuk 2 bulan yang pertama. Materinya yaitu pertama, di pendidikan guru penggerak ini kita memahami mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai fondasi dari pendidikan di Indonesia. Bahwa salah satunya di Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan bahwa pendidikan merupakan benih-benih kebudayaan. Pada saat kita berhasil di dalam pendidikan, insya Allah kita sudah berhasil menanam benih, baik itu yang unggul, dan seperti kita ketahui benih ini akan tumbuh di tempatnya masing-masing dan tidak bisa menjadi benih yang lain. Jadi kalau pada saat mungkin kita menanam jagung, tidak akan mungkin menjadi tanaman yang lain. Nah, begitu juga murid kita, bahwa murid kita sudah punya kemampuan atau kemampuan dasar masing-masing. Hanya tugas kita sebagai guru menebarkan kebiasaan-kebiasaan positif, menebarkan bagaimana potensi positif murid kita, dan meminimalisir dari kebiasaan-kebiasaan atau potensi-potensi negatif dari murid kita. Nah, kemudian filosofi KHD ini nanti dituangkan di dalam nilai dan peran guru penggerak secara khusus. Namun nilai dan peran guru secara umum dapat kita ambil dari guru penggerak ini. Kemudian nilai dan peran ini kita tuangkan dalam visi guru penggerak itu sendiri, bahwa visi guru penggerak inilah nanti yang merupakan seperti kegiatan pendampingan individu 2 yang sudah dilalui kemarin, menjadi visi sekolah. Kita mau sekolah kita seperti apa? Mau 1 tahunnya baik itu bidang sarana maupun di bidang SDM-nya, mau muridnya seperti apa, di visi penggerak itulah kita tuangkan. Nah, setelah visi itu dijalankan, disusun, maka akan muncul budaya positif. Budaya positif ini jalan ceritanya pertama dari peraturan, dari tata tertib. Bedanya, kalau tata tertib itu dibuat oleh searah, peraturan ini dibuat oleh satu arah saja. Namun keyakinan ini kita sama-sama menyadari sehingga timbullah kebiasaan. Contoh sederhananya, misalkan kita pergi ke sekolah berkendaraan menggunakan sepeda motor, memakai helm. Pada saat helm itu kita pakai, karena takut dengan polisi, takut kena tilang, maka helm itu baru menjadi peraturan. Karena pada saat tidak ada polisi, kita merasa aman dan tidak memakai. Namun pada saat kita menyadari bahwa helm itu adalah salah satu alat untuk perlindungan diri, meminimalisir kecelakaan, meminimalisir terjadinya cedera yang lebih parah ketika kecelakaan, maka itulah sudah menjadi keyakinan di dalam diri kita. Itulah kaitan 4 sub modul yang kami pelajari. Nah, lanjut. Nah, besar kasih. Baik Bapak Ibu, di sini tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu El Susati, walaupun harapan kami acara ini selain yang pertama tujuannya sebagai melengkapi tugas saya pribadi di CGP, namun lebih lengkapnya
kegiatan ini bisa menjadi jembatan, bisa menjadi suatu kondisi kita outputnya membuat keyakinan kelas. Tadi minta bantu sama Ibu El Susanti untuk menyampaikan bahwa kalau dapat wali kelasnya hadir di sini, karena nanti adalah walaupun kecil perubahannya, tapi ada nampak bahwa di kelas kita masing-masing nanti ada muncul keyakinan kelas. Nah, seperti itu. Apa itu keyakinan kelas? Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi secara tersirat mungkin kita menyadari nih tanggung jawab dan segala macam, tapi tidak cukup tersirat, harus ada wujudnya, seperti tempelan stiker atau poster di kelas kita. Kemudian lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau di kelas berarti ada keyakinan kelas, tapi nanti ada juga yang namanya keyakinan sekolah. Kita menyadari bahwa di sekolah kita sudah ada tata tertib. Nah, tata tertib itu kalau misalkan alam bawah sadar kita kalau diatur, biasanya dia lebih senang melanggar. Karena kalau misalkan makin dibilang tidak boleh, maka itu semakin jadi dibuat gitu. Nah, maka peraturan atau tata tertib itu digeser sedikit nilainya biar sama-sama disepakati menjadi keyakinan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kenapa keyakinan kelas itu dibuat? Supaya kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang paling utama itu kita beradaptasi, bertahan hidup. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diakui atau diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi contohnya misalkan kebutuhan dasar manusia ini bertahan hidup. Nah, maka suatu hal pokok, makanan, pakaian itu sudah terpenuhi, sehingga kalau misalkan di sekolah kita bertahan hidup apa? Kita sudah memfasilitasi ruang kelas, kita sudah memfasilitasi mungkin kipas angin yang kita bisa, maka itu sarana-sarana seperti itu mendukung terjadinya keyakinan kelas tadi. Pengalaman seperti apa? Ini pertanyaannya sebenarnya pemantiknya untuk kami sebagai CDP. Pengalaman seperti apa yang dialami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan sekolah maupun baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Nah, kita pahami tadi nilai-nilai dan peran guru secara umum, tapi dituangkan di sini berbagi dari peran guru penggerak itu sendiri. Secara umumnya peran guru seluruhnya. Yang pertama itu berpihak pada murid. Mungkin kalau misalkan secara langsung kita dengar, masa iya guru harus berpihak kepada muridnya melakukan hal yang negatif seperti apa. Nah, kalau kita pahami juga filosofi dari awal, tidak ada kata guru kalau tidak ada murid, dan kita juga berada di sini karena ada murid. Dan pembiayaan pemerintah pun itu dihitung dari dasar jumlah murid. Jadi kalau kita menyadari seperti itu, memang alangkah besarnya peran murid itu, sehingga kita diharapkan memang berpihak kepada murid. Nah, yang kedua, mandiri, kemudian reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Jadi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kalau reflektif, kolaboratif, inovatif ini mau tidak mau kita harus berdamai dengan zaman. Maksudnya apa? Kita tidak bisa menjadikan kambing hitam. Misalkan teknologi ini berdampak negatif kepada kita dan kepada anak murid kita, tapi kita mencoba mengubah pola pikir kita, bagaimana caranya teknologi ini mendukung penuh
Nah, walaupun di dalam pembelajaran atau di dalam pelaksanaan banyak sekali tantangan, banyak sekali permasalahan. Namun kalau tidak kita coba, maka kita tidak akan damai dengan teknologi. Sementara teknologi itu akan terus-menerus mengalir. Jadi yang tidak bisa berdamai dengan teknologi, maka yang sakit itu adalah diri kita sendiri. Karena memang teknologi dan perkembangan zaman itu harus kita ikuti, dan peran guru lah sebagai pengubah dari yang peran negatif tadi supaya menjadi peran teknologi dan perkembangan zaman itu menjadi positif. Nah, kemudian peran menjadi pemimpin pembelajaran ini Bapak Ibu dan kita semua sudah laksanakan. Kita yang mengatur kelas kita yang mengatur bagaimana pada saat siswa kita atau murid kita tertidur di kelas, maka itulah bagaimana peran kita sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian setelah kita berhasil sebagai pemimpin pembelajaran, peran kita juga menjembatani siswa kita menjadi seorang pemimpin. Nah, kemudian mendorong kolaborasi, mendorong bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita saling mendukung di dalam suatu hal yang positif, kemudian menjadi coach bagi guru lain. Jadi kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini ya seperti kita sekarang, bagaimana kita sering berkumpul, tapi kita memperbaiki tema apa yang kita sampaikan di dalam setiap kita berkumpul. Apakah itu memang untuk kemajuan sekolah kita atau untuk hal yang lain. Maka diharapkan komunitas praktisi ini kumpul-kumpul untuk membicarakan hal yang relevan dengan kemajuan sekolah kita. Ini saya lewatkan aja Bapak Ibu, langsung masuk ke budaya positif itu sendiri. Ini sebenarnya yang tadi yang saya bacakan peran tadi itu adalah materi sebelum ini, materi sebelum modul 1.4, namun saling berkaitan. Nah, ini tadi budaya positif ada tahapan bagja. Bagja itu kalau mungkin zaman kita kemarin ada analisis SWOT lah. Bagaimana mengapa acara atau mengapa kegiatan ini terjadi, ada permasalahan yang diangkat dan ada harapan dan action kedepannya mau seperti apa. Nah, di sini budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Nah, kita juga adalah mantan murid dan kita cukup terbayang wajah-wajah Bapak Ibu guru kita yang mana yang mungkin masih kata-katanya itu masih teringat di bawah alam sadar, di alam bawah sadar kita. Nah, itulah mungkin guru-guru yang insya Allah dirindukan. Insya Allah itulah guru-guru yang mungkin walaupun dengan cara yang sederhana tapi besar berpengaruhnya bagi murid. Mudah-mudahan kita dapat menjadi seperti itu. Nah, budaya positif akan menciptakan rasa aman, rasa nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Kemudian juga budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan menciptanya sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid outputnya dia bisa lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ini teorinya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan prosesnya mungkin banyak tantangan, banyak permasalahannya. Mudah-mudahan paling tidak kita menjadi guru yang tetap peduli, kita menjadi guru yang tetap mau ambil pusing tentang permasalahan atau tentang tingkah laku dari murid kita. Itu modal utama kita sebagai seorang guru. Baik, Bapak Ibu, ini dari disiplin budaya positif tadi. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah, merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dalam pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada tanggung jawab. Itu kebijakan atau nilai-nilai kebajikan universal itu sudah tercantum di visi sekolah kita. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai di sekolah kita.
Kemudian memiliki motivasi intrinsik, bukan hanya motivasi ekstrinsik. Jadi ada kesadaran dari dalam diri. Nah, kemudian ada materi yang dipelajari tentang psikologi diri kita untuk merespon bagaimana tingkah laku murid, yaitu mengenai teori kontrol, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri. Jadi di posisi kontrol ini kita diajarkan bahwa pada saat kita menghadapi suatu permasalahan atau suatu kondisi, yang bisa kita ubah itu adalah kita. Kita tidak bisa mengubah keadaan orang lain. Kalaupun bisa, tapi itu sedikit sekali pengaruhnya. Misalkan yang kita bisa ubah itu adalah bagaimana cara kita memandang suatu permasalahan. Nah, di guru penggerak ini ada beberapa teori kontrol, yaitu model berpikir dan teori ini harus menang-menang. Artinya yang kita juga harus menang, rasa kita tuh harus menang, jadi tidak ada yang dongkol, tidak ada marah, tidak ada emosi, dan bagaimana lawan bicara kita juga merasa menang, artinya dia juga tidak sakit hati, tidak emosi dengan aksi yang kita buat. Yang kedua tadi, setelah teori kontrol tadi, ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, kalau dalam guru penggerak tidak semuanya juga dapat kita aplikasi atau kita terima mentah-mentah, gitu ya. Salah satunya mengenai hukuman dan penghargaan. Jadi hukuman dan penghargaan ini pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas yang gagal. Di sini sering mungkin kita memberikan hukuman. Nah, geser sedikit di dalam pendidikan psikologi di guru penggerak ini ada yang lebih meningkat daripada hukuman. Ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya nanti paling tinggi tingkatannya itu ada restitusi, ya Pak? Ada restitusi. Restitusi itu ada artinya bagaimana bentuknya segitiga, filosofinya bahwa kita harus menjaga keseimbangan atau menjaga bagaimana keselarasan hubungan. Ini tadi posisi kontrol tadi. Ada yang pertama penghukum. Misalkan sering nih yang biasa kita lakukan di sekolah, ada sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Nah, misalkan penghukum, pokoknya kalau misalkan seseorang itu tidak atau melanggar aturan, maka kita hukum. Nah, itu maka posisi kita sebagai penghukum. Penghukum ini biasanya dia satu pihak, dan yang menjalankannya biasanya tidak dengan kerelaan. Artinya di sini kan hukum itu ada rasa dongkol atau ada rasa tidak senang di dalam dirinya. Nah, kedua itu pembuat rasa bersalah. Walaupun misalkan sama, artinya ini sekali lagi Bapak Ibu ya, teorinya. Tapi kalau memang dapat kita laksanakan atau dapat kita jalankan, ini memang luar biasa gitu. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah. Pada saat mungkin ada murid yang bermasalah, kita selalu merundung dengan atau kenapa nih? Karena tahu seperti ini. Nah, maka kita pada saat seseorang itu merasa bersalah, maka posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, yang ketiga posisinya sebagai teman. Posisi sebagai teman ini pihak yang kita ajak bicara, khususnya murid, dia tidak merasa bersalah. Tapi ini sekali lagi Bapak Ibu, tak bisa semua murid kita lakukan seperti ini gitu. Artinya pada saat mungkin malah kita ajak berteman, makin jadi gitu. Nah, pada saat posisi teman, murid tadi tidak merasa lagi terpaksa menyadari kesalahannya. Jadi mungkin ini Pak Maman, BK tentu banyak nih teori-teori seperti ini. Nah, yang lebih mantap lagi
posisi pemantau, kita cuma nanya, tahu nggak salah nggak nih seperti ini. Nah mungkin artinya lebih seperti itu. Kemudian ada posisi manajer. Manajer ini kita cuma sebagai teman diskusi murid tadi, dan dia sendiri yang menyadari kesalahannya. Harapannya seperti itu. Tapi sekali lagi, mungkin dengan prosesnya tidak semua murid yang bisa dengan karakter yang sama yang bisa kita terapkan kelima posisi kontrol ini. Nah kemudian ini segitiga restitusi. Harapannya, teorinya, pada saat kita menemukan sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang ke arah negatif, maka kalau dalam Islam mengajarkan tabayun. Tabayun itu kita panggil 4 mata, artinya kita dengan yang bersangkutan, tidak tanpa membawa atau mencari berita-berita yang lain, langsung to the point ke orang yang bersangkutan. Kira-kira permasalahan apa yang terjadi, bagaimana sebenarnya, dan itu untuk memperbaiki hubungan dan mencari solusi, bukan fokus kepada kesalahan yang sudah dibuat. Nah, bentuknya segitiga. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas anak. Jadi pada saat kita, makanya guru ini harapannya atau teorinya punya kesadaran yang penuh, punya sabar yang baja, sehingga baru bisa kita melaksanakan segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini tidak bisa dilaksanakan pada saat kita dikuasai emosi. Nah, pertama menstabilkan identitas anak. Jadi kita mencoba berada di posisi anak tadi, bahwa ya salah itu biasa. Nah, pada saat kita sebut seperti itu kan mungkin ibu pernah juga lah salah seperti itu, tapi kira-kira apa ya manfaatnya? Nah, mungkin seperti itulah bahasa untuk menstabilkan identitas anak. Tujuannya supaya anak tadi atau supaya murid kita tadi merasa bahwa yang dibuatnya itu tidak bukan sesuatu hal yang tidak bisa diperbaiki, namun bisa diambil pelajaran dari kesalahannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini bisa kita lakukan pada saat kita sudah punya keyakinan. Keyakinan ini berarti peraturan-peraturan yang sudah disepakati sehingga menjadi sebuah keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini terakhirnya kan menanyakan keyakinan. Kalau kita tidak punya keyakinan, apa yang mau kita tanyakan kembali gitu. Jadi yang pertama itu langkahnya punya keyakinan, minimal keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, mungkin itu pemaparan. Mohon maaf sekali, bukan berarti kami yang menyampaikan ini kami yang lebih tahu, kami yang lebih pandai, tapi disinilah kita sama-sama belajar. Yang pertama yang dapat saya ambil dari pendidikan guru penggerak ini, bahwa yang pertama kita harus memanajemen diri kita dulu, memanajemen baik itu mental maupun manajemen waktu kita, sehingga mudah-mudahan dengan seperti itu kita tidak merasa bahwa kita sering merasa stres atau merasa terbebani dengan segala tugas yang kita jalani. Berat, memang berat, tapi mudah-mudahan itulah yang menjadi amal jariah kita dan menjadi pengimbang daripada kegiatan kita atau daripada waktu kita habis untuk hal yang negatif. Mudah-mudahan itulah cara Tuhan, mudah-mudahan itulah cara Allah untuk menjadikan kita menjadi orang yang lebih bermanfaat. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk sesi diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Atas segala kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, karena MC kita sudah off, sudah masuk ke kegiatan di Primain. Jadi baik Bapak Ibu menyampaikan kalau misalkan ada kegiatan itu Pak, bantu di kegiatan.
Ya baik, itulah apa yang disampaikan oleh Ibu Liza Ardiani tentang guru penggerak. Ini luar biasa, angkatan 9 ini satu-satunya dari SMA Negeri 2 Singkep, yaitu Ibu Liza Ardiani. Kasih aplaus, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, kita sambil diskusi. Nanti Ibu Liza Ardiani tidak sendiri, tapi dibantu oleh guru penggerak yang sudah ada dan sudah bakal menjadi pengawas nih, Pak Nanai. Ya, saya untuk menjawabnya. Ya, silakan. Ya, ini luar biasa akan diaplaus Ibu Su. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Nana, sehat? Selamat datang, sering muncul di sini Pak ya. Jadi kita sering sharing-sharing di sini. Selamat untuk Ibu Liza Ardiani. Saya tahu karena dia dulu memang siswa saya memang brilliant. Di sini yang berusia sama saya, kalau banyak-banyak company juga kepala Pak karena sekarang umur sudah semakin meningkat, itu usia juga sudah agak setengah abad lah. Jadi gini, di sini saya berusia sedikit masalah analisis SWOT. Analisis SWOT itu terakhir itu detection ya. Kemudian diimbangi dengan kontrol ya, urusan kontrol. Itu pertanyaan saya sederhana aja. Bagaimana identifikasinya terhadap siswa lebih nyaman? Sebab gejolak anak kelas 10 gitu ya. Itu kelas 10 itu dia bergejolak transisi antara SMP dengan SMA. Nah, di situ yang sangat bahaya gitu. Karena mereka kalau dalam bahasa sosiologi namanya mendefinisikan diri dan didefinisikan diri. Nah, di situ bagaimana identifikasinya, penerapannya, aksi nyatanya seperti apa gitu pada analisis SWOT yang dihubungkan dengan kontrol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini luar biasa. Pertanyaan dari Ibu Su, apakah ditampung atau langsung dijawab? Bu Liza? Langsung dijawab. Satu lagi, silakan Bapak Ibu. Ada? Ya, silakan Pak Rusmana. Ya, baik. Calon guru penggerak kelas 11 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sedikit saja saya ingin bertanya kepada calon guru penggerak Bu Liza. Bagaimana tanggapan Ibu untuk meminimalisir terjadinya perundungan atau pembulian terhadap sesama siswa di sekolah? Dan untuk mencegah itu, apakah langkah-langkah yang konkret yang akan dilakukan? Terima kasih. Selamat siang. Ya, baik. Ini langsung masuk ke P5 ya, yang kemarin sudah dibahas P5. Baik, itu saja Bu Liza. Cukup 2 pertanyaan dari Ibu Su dan Pak Rusmana. Terima kasih kepada Bu Liza. Terima kasih Pak Supri, izin Pak Nana, izin Pak Win. Luar biasa Ibu Su, terima kasih guru kami yang masih ingat ya Bu, tahun 2003 Ibu masuk di kelas 10. Ibu ngajar geografi dan itu mendapat bersama Ibu Arta juga, Pak Silaban juga sebagai guru akuntansi. Memang luar biasa cara Ibu mungkin menantang lah, bahasa saya itu menantang. Pada saat mungkin yang tidak tertantang akan merasa takut dengan Ibu Suni, karena memang cara beliau memang biasanya siapa yang mau, nah seperti itu, langsung tertantang dan mungkin belajar menjadi moderator, belajar untuk berbicara, berani menyampaikan pendapat itu juga banyak dari Ibu Su. Di sini Ibu ingin sharing kepada kami tadi mengenai analisis SWOT dikaitkan dengan posisi kontrol di kenyataan di sekolah kita, yaitu wali kelas 10C. Mungkin yang masuk kelas 10 itu mungkin 10A, 10B, 10C, masa-masa transisi yang memang kalau dilihat juga yang putri itu lebih dewasa, namun yang putra ini memang luar biasa.
yang putra ini belum menemukan, masih proses penemuan jati diri, masih proses penemuan pemimpin. Nah, kalau di analisis yang saya sebagai pengamat yang masuk di kelas 10 itu seperti itu. Mereka belum menemukan mungkin proses untuk lebih baik itu. Namun sudah banyak bibit-bibit kebaikan yang ada di murid kita. Nah, analisis SWOT kalau misalkan kelas 10, misalnya kita ambil contohnya itu di kelas 10C gitu ya. Nah, kelas 10C ada beberapa yang tak bisa diam karena tanda kutip. Kalau pada saat kita menjelaskan, mau menjelaskan kalau pengalaman kami, dia lebih baik bilang, Bu, kita nyatat aja Bu daripada Ibu jelaskan karena masuknya itu jam terakhir, di kelas itu jam terakhir. Jadi dia lebih baik untuk tidak berpikir, bekerja saja gitu kan. Kemarin karena memang berkenaan dengan proyek P5 dan kegiatan di guru penggerak ini juga dikasih proyek pembuatan infografis menggunakan Canva, mengaktifkan ID belajar mereka. Ternyata di situ minatnya nampaknya. Memang ada yang satu anak yang nama Kelvin ini pada saat misalkan belajar dia memang berbiasa nih bertingkah gitu. Tapi pada saat Bu kami senang Bu kalau Ibu suruh kami untuk edit video. Nah rupanya dia berminatnya di bidang seperti itu. Nah tapi tak mungkin pula setiap kali pembelajaran kita jadi video terus gitu kan. Nah dikasih artinya pada saat disampaikan, nah hari ini memang lagi materinya Ibu harus menjelaskan. Kalau memang tidak diskusi maka nanti materinya tidak sampai. Namun nanti setelah ini kita buat lagi. Nah itu yang pernah dibuat di kelas itu Ibu. Cuma memang untuk memunculkan minat dan itu memang harus kita gali dulu. Yang belum tergali itu kalau di kelas itu ada OSI Alpha Ibu. OSI Alpha ini pokoknya dia belum menemukan, sama saya ini belum menemukan. Diajak bercerita belum juga, masih juga macam patah tulang. Tumpul juga belum. Semalam karena masih ada waktu terakhir kami kasih teka-teki Bu. Jadi teka-teki karena memang materinya itu sudah selesai untuk mengerjakan, masih ada waktu 15 menit. Jadi dikasihlah dikasihlah teka-teki menghubungkan 9 titik. Bapak Ibu sudah ada yang tahu 9 titik, tapi clue-nya dia harus terhubung semua. Clue-nya cuma dia tidak boleh double dan tidak boleh diangkat pena atau spidolnya. Dan tertantanglah semua. Awalnya tumpul, tak semangat Bu, disebut 20K, barulah semangat gitu. Jadi nah, apa yang dihapus tadi, jalannya itu adalah proses kita. Pernah kita berbuat salah, pernah Bu, tak masalah, salah, tapi harus kita hapus sehingga tujuannya nanti dari titik-titik tadi semuanya terhubung dan menjadi keteraturan. Nah, sepertinya itu yang lebih melekat di diri. Mungkin itu Bu. Iya, dia belum bisa untuk ke kawan-kawan itu kurang, tapi mudah-mudahan berproses Bu. Betul. Dan pertanyaan Pak Mana tadi seperti ujian tesis saya Pak. Apa langkah konkret yang sudah saya buat gitu kan? Jadi perundungan ini adalah isu nasional bahwa kalau diambil data Indonesia itu cukup luar biasa angka ejek mengejek tadi. Nah mungkin tanpa sadar pun kita sebagai seorang orang tua juga membuli anak kita gitu. Tuh lah, ngaku macam tuh kan jadi gini, nah gitu kan, secara tak sadar gitu. Jadi mudah-mudahan kalau di kelas 10 kelas 10A ini 10A itu ada yang spesial, 10C, kelas 10C itu ada novel yang spesial, yang istimewa gitu. Cuma novel ini emosinya sudah bagus. Pada saat dia cek kawannya dia
santai gitu, tidak bermasalah. Ada 10A, ada Vicky. Vicky ini lewat anak Pak Sam gitu. Jadi dia selalu setiap masuk tuh dia selalu dekat. Kan kita dari sini juga. Karena dia laki-laki kan, bu, kami nak cerita kata dia. Nah, pokoknya setiap masuk tuh ada aja cerita. Dan cerita itu tidak pernah jauh dari bu. Kawan kami tuh masih kata kami bu. Nah, mungkin karena memang dia merasa nyaman gitu, jadi siapa yang bilang kayak gitu. Jadi pernah panggil Trilaksana kemarin. Trilaksana ini orangnya tuh kalau saya bilang secara ya yang saya tahu gitu kan, anaknya tuh bukan orang yang baperan gitu. Menurutnya dia tidak membuli si Vicky ini, tapi Vicky ini merasa gitu, merasa bahwa dia diganggu gitu. Nah, jadi disampaikanlah ke Tri ini mungkin kalau pada jadi langkah konkretnya pertama mungkin tadi walaupun tidak sampai ke segitiga restitusi itu paling tidak yang pertama kita panggil gitu. Kita panggil kira-kira apa yang terjadi sebenarnya nih. Kalau menurut Tri kan tak ada bu ngatur dia. Nah, cuma masalah rasa tadi kan. Jadi menurut si Vicky dan ternyata setelah dicek sama guru-guru MTS, beliau ini memang orang sensitif. Memang artinya memang tak boleh salah sikit. Dia merasa orang itu seperti apa. Dan semalam ada kesempatan beliau nih tak dijemput, kan dah orang tuanya jemput dan jangan tak ke rumah. Dan sepanjang jalan tuh dia cerita gitu. Kami ini bu di rumah tuh suka tak percaya mak kami. Nah mungkin saya nyambung gitu. Oh mungkin itulah yang salah satu melatar belakangi beliau ini menjadi seperti itu. Artinya apa-apa tuh yang kami sampaikan mak kami kan tak percaya kami piket bu. Nah padahal dia bilang hari ini dia balik lambat tuh karena piket. Jadi pasti balik nih mak kami marah sama kami nih, bilang kami entah kemana-mana. Padahal kami piket. Nah jadi pada saat itu baru terpikir, oh iya mungkin salah satunya seperti itu. Mungkin langkah konkret yang kedua dengan kita menjadi teman dan posisi kontrolnya menjadi teman murid kita tadi, mudah-mudahan dia nyaman bercerita dan baru kita bisa masukkan nilai-nilai tadi. Disampaikan kepada Vicky tadi, tak semuanya nak yang harus dimasukkan ke hati gitu. Karena yang sakit itu adalah diri kita sendiri. Yang lain itu mungkin tidak akan merasa, tak akan tahu Vicky tersinggung, Vicky sakit hati segala macam. Tapi yang mengontrol pikiran kita adalah kita sendiri. Cobalah bu, dijawabnya cobalah bu. Tapi entah apa yang terjadi seterusnya tak tahulah. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih positif. Baik, ke Pak moderator lagi, moderator dadakan. Baik, Bapak Ibu, mungkin Ibu Su sudah puas dengan apa Pak Rusmana? Ya kalau tak puas, ya pula kalau memuaskan ya. Sebenarnya Pak Cecep mati. Oke, buka lagi sesi pertanyaan, diskusi. Atau bagaimana? Ya, baik. Kami buka lagi sisi diskusi. Ini Pak Maman boleh bertanya. CGP yang kata 11 nih, iya masih dibuka. Boleh silakan. Sudah. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, iya, tak ada bantuan Pak. Baik, jika ini kami tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Bapak Ibu. Foto bareng ya. Mengawal informasi kita pemirsa, SMA Negeri 2 Singkep Kabupaten Lingga menyelenggarakan panen karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tema Suara Demokrasi dengan topik Suaramu Menentukan Langkahmu di halaman SMA Negeri 2 Singkep pada Selasa 10 Oktober 2023.
Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Wakil Kurikulum SMA Negeri 2 Singkep, El Susanti mengatakan kalau selain beberapa kegiatan atraksi dari ekstrakurikuler SMA Negeri 2 Singkep, serta stand-stand pameran karya P5 ditampilkan saat itu. Diakhiri dengan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 2 Singkep untuk periode 2023-2024. Dengan digelarnya kegiatan tersebut, El Susanti berharap para peserta didik mereka memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Sementara itu, pembina OSIS SMA Negeri 2 Singkep, Robi Zuhendra mengatakan kalau jalannya pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 2 Singkep saat itu digelar seperti pemilihan pada umumnya saat pemilu. Kelima kandidat yang mengikuti pencalonan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 2 Singkep sebelumnya telah melakukan kampanye dan debat untuk memperkenalkan misi, visi, dan program mereka jika nanti terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 2 Singkep untuk periode 2023-2024. Adapun kegiatan hari ini diawali dengan adanya panggung orasi dan disertai dengan stand-stand hasil proyek profil pelajar Pancasila yang telah dibikin oleh siswa dan diakhiri dengan pemilihan Ketua dan Wakil OSIS SMA Negeri 2 Singkep. Harapan kami dengan adanya kegiatan ini, mudah-mudahan siswa-siswi SMA Negeri 2 Singkep memiliki karakter berdasarkan dimensi profil pelajar Pancasila, yang mana diantaranya yaitu beriman, berakhlak mulia, dan bernalar kritis, serta bisa bergotong royong dan berkebinekaan global. Pada hari ini, Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, telah dilaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di SMA Negeri 2 Singkep dengan tema Suara Demokrasi. Nah, salah satu proyeknya adalah memilih Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2022 dan 2023 dan 2024. Nah, di sini kami membuat TPS seperti pemilu sungguhan sehingga anak-anak bisa menyuarakan hak pilih mereka. Harapan kami dalam melaksanakan proyek penguatan pelajar profil Pancasila ini, anak-anak bisa mengembangkan bakat mereka, berkreativitas, mengeluarkan pendapat mereka, dan juga menyuarakan hak pilih mereka melalui pesta demokrasi di sekolah. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS di SMA Negeri 2 dilakukan layaknya pemilu di Indonesia, yakni dengan menggunakan surat suara dan terdapat foto pasangan kandidat beserta nomor urutnya. Kemudian bilik suara, kotak suara, dan tanda jari yang dicelupkan ke tinta berwarna biru bagi warna SMA Negeri 2 Singkep yang sudah memberikan hak suaranya. Iman TV Kepri dari Dabo Singkep mengabarkan. Pemirsa, SMA Negeri 2 Singkep Kabupaten Lingga menyelenggarakan kegiatan in-house training dengan tema penguatan implementasi kurikulum Merdeka atau IKM dan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar atau PPM yang digelar sejak tanggal 11 hingga 13 September 2023 di Ruang Serbaguna SMA Negeri 2 Singkep Kabupaten Lingga. Wakil Kurikulum SMA Negeri 2 Singkep El Susanti mengatakan kalau digelarnya kegiatan tersebut bertujuan agar para guru yang ada bisa memahami dan menerapkan serta mengimplementasikan kurikulum Merdeka tersebut. Tidak hanya itu, El Susanti juga menambahkan kalau kegiatan ini juga menselaraskan pemahaman guru-guru terkait dengan kurikulum Merdeka. Pemateri dalam kegiatan in-house training ini adalah Wakil Kurikulum SMA Negeri 2 Singkep, El Susanti, dan guru SMA Negeri 2 Singkep yang sudah mengikuti program guru penggerak, yakni Syafi Triandi dan Febi Saryanti, serta dipandu oleh moderator Riza Andriani. Hari ini adalah hari ketiga, hari terakhir dilaksanakannya in-house training di SMA Negeri 2 Singkep dengan tema penguatan implementasi kurikulum Merdeka dan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. In-house training ini adalah merupakan kegiatan rutin SMA Negeri 2 Singkep. In-house training ini dihadiri oleh seluruh majelis guru SMA Negeri 2 Singkep dan beberapa guru yang ada di
sekolah lain, yaitu Sekolah Baitul Quran dan SMA Negeri 1 Singkep. Kegiatan ini diharapkan untuk menselaraskan pemahaman guru-guru tentang implementasi kurikulum Merdeka serta pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dalam keseharian. Tujuan dari kegiatan ini salah satunya adalah untuk memahami bagaimana guru bisa menerapkan implementasi kurikulum Merdeka itu sendiri serta bagaimana bisa menerapkan profil pelajar Pancasila yang disingkat dengan P5. Beberapa materi seperti dasar dan arah IKM, praktek baik pelajaran IKM di dalam kelas, komunitas belajar mendukung IKM dan pembuatan aksi nyata di PMM, diberikan pada jalannya kegiatan in-house training yang digelar oleh SMA Negeri 2 Singkep. Kegiatan in-house training ini diikuti juga guru dari perwakilan SMA Negeri 1 Singkep dan SMA Swasta Baitul Quran. Iman TV Kepri dari Kabupaten Lingga mengabarkan.